sementara. Ya, skor sementara pada babak 1 yaitu SD Pulau Panggang 01 100, Kelapa 01 300, Min 17 Pulau Tidung 300, Min 17 Pulau Kelapa 300, dan SD Pulau Tidung 02 300. Masih sama kuat. Ya, mudah-mudahan pada babak kedua akan muncul nilai yang tertinggi, karena nanti nilai yang paling tinggi akan masuk ke babak final. Nah, babak final akan dilaksanakan pada hari Senin. Ya, udah standby? Coba lambaikan tangan. Tidung 02. Oke, siap. Di tangan Bapak ada 6 amplop. Amplop A, amplop B, amplop C, amplop D, amplop E, dan amplop F. Ya, di dalamnya isinya sama. Ada 5 soal. Setiap soal bernilai 100. Ya. Silakan pilih amplop yang mana? A. Amplop A. Amplop A ya. Angsa. Oke, nih. Ini amplop A ya. Nah, dibuka nih. Sekolah yang lain harap menyimak karena soal hanya dibacakan 1 kali. Ya, jadi ketika diberikan kesempatan langsung jawab. Jangan tanya soal kembali. Oke. Soal nomor 1 untuk Tidung 02. Tepuk tangan dulu buat kasih semangat. Ya. Ya, oke. Ini yang di laptop guru kelihatan semua. Oke, Tidung 02. Soal nomor 1. Salah satu bentuk perbuatan korupsi adalah titik-titik. 5, 4, 3, 2. Tanggung jawab. Kurang tepat. Lempar ke regu Min 17 Pulau Kelapa. 5, 4. Korupsi waktu. Korupsi waktu. Waktu. Kurang tepat. Lempar ke Min 17 Tidung. 5. Nyalain mikrofonnya. 4, 3, 2, 1. Lempar ke Kelapa 01. Datang terlambat ke sekolah. Kurang tepat. Ya. Terakhir, lempar ke Pulau Panggang 01. 5, 4. Bolos pas pelajaran. Kurang tepat. Itu semuanya jawabnya perilaku, tapi bentuk korupsi. Ada gratifikasi, nyuap, ya. Itu salah satu contohnya. Oke, lanjut ke Pulau Tidung. Soal yang kedua. Salah satu dampak korupsi bidang kesehatan adalah titik-titik. Korupsi pada bidang kesehatan. Dampaknya 5, 4, 3. Kasus kematian. Kenapa? Kasus kematian. Kasus kematian. Gimana Pak Fakih? Masuk nggak kasus kematian pada bidang kesehatan? Kurang apa ya? Kurang pas ya. Kematian apa? Nah, lanjutin harusnya. Ya. Ya. Lempar ke Min Kelapa. Mahal biaya pengobatan. Nah, tepat ini. Mahal biaya pengobatan. Tepuk tangan untuk Min 17 Pulau Kelapa. 100.
Kembali ke Tidung 02. Soal nomor 3. Perhatikan baik-baik ya. Kepanjangan dari kata siskamling adalah titik-titik. Sesi 2. Ada di satu. Ya udah sempatin aja udah sih itu dia tadi. Ayo. Udah cepet Kak. Siti, mohon maaf. Untuk Pusti, tolong Sistem keamanan lingkungan. Bu Siti, nanti masuk keluar lagi dulu, Bu sesi. Siti. Ya, Bu Siti. Mohon pindah room Ya. dulu ya. Oh, Bu Siti ini masih sesi Ya. 2, Bu Siti. Ya, 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 Maaf ya, Bu, ya. Pindahin aja. ya. ntar Bergabung dulu. apa gimana ini? Saya ketik apa? Ada nanti ada bergabung. Yang mana yang Ridho, saya ketik? keluarin Pak Ridho. Keluarin. Left nggak apa-apa. Left. Aja. Oke, saya Ya. keluar ya. Ya. Tunggu Pak. Oke. Oh, belum. Apa? Nggak apa-apa. Biar tenang. Udah ya? Oke, lanjut ke SD Pulau Tidung 02. Soal nomor 3. Bapak ulangi ya, bacain ya. Kepanjangan dari kata siskamling adalah titik-titik. 5, 4, 3. Sistem keamanan lingkungan. Iya, pinter. Sistem keamanan lingkungan 100 buat Tidung 02. Lanjut, nomor 4. Nomor 4 ya, dengarkan, yang lain juga dengarkan. Para koruptor dihukum ringan dibandingkan nilai korupsinya, merupakan dampak korupsi terhadap titik-titik. 5, 4, 3. Lingkungan. Kurang tepat. Lempar ke Min Pulau Kelapa. 5, 4, 3, 2, 1. Lempar ke Min Pulau Tidung. 5, 4. Nyalakan mikrofonnya jika ingin menjawab. Pulau Tidung. Min Pulau Tidung. 3, 2, 1. Lempar ke SD Pulau Kelapa 01. Nyalakan. Masyarakat. Ya, maaf, ulangi. Masyarakat. Masyarakat. Kurang tepat. Lempar ke Pulau Panggang 01. Nyalakan mikrofonnya, nak. 5, 4. Kesalahan. Coba ulangi. Kesalahan. Kesalahan. Kurang tepat. Ya. Oke. Lanjut soal terakhir. Pulau Tidung 02. Tidak terjawab ya. Nah, ini tentang undang-undang. Tidung 02. Simak baik-baik. Undang-undang yang mengatur KPK adalah Undang-Undang nomor titik-titik. Undang-Undang nomor 20 Terus tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. kurang tepat. Ya. Lempar ke Min Pulau Kelapa. Nyalakan mikrofonnya jika ingin menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke Min Pulau Tidung.
Nyalakan mikrofon jika ingin jawab. 5 Undang-Undang nomor 20 tahun tahun 2001. kurang tepat dikit lagi. Lempar ke kelapa 01. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Ya, tepat. Bagus sekali. 100 buat SD Pulau Kelapa. Oh, Min. Oh, maaf. Min apa Pulau Kelapa SD? SD Pulau Kelapa. SD Pulau Kelapa. Soal terakhir untuk SDN Pulau. Oh, udah terakhir ya? Udah terakhir. Habis. Sekarang giliran SDN maaf, Min Tidung Pulau Kelapa. Yang lain matikan kecuali Min Pulau Kelapa. Min 17 Pulau Kelapa. Sisanya adalah B, C, D, E, F. Pilih amplop apa? F. 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 Flamingo. F ya? Ya. Ya, F. Min Pulau Kelapa. Soal nomor 1. Dengarkan. Kesesuaian hati, ucapan, dan perbuatan disebut titik-titik. Coba ulangi. Kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan disebut titik-titik. 5. Disiplin. Disiplin. Kurang tepat. Lempar ke Min Pulau Tidung. Integritas. Ya, bagus. Integritas. 100 buat Min Pulau Tidung. Lanjut. Min Pulau Kelapa. Soal nomor 2. Dengarkan ya. Suatu perbuatan menyelewengkan atau menggelapkan uang atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi disebut titik-titik. Korupsi. Nah, bagus, pintar. Korupsi. 100 buat Min Pulau Kelapa. Lanjut, soal nomor 3. Min Pulau Kelapa. Perilaku yang menunjukkan tindakan peduli terhadap lingkungan adalah titik-titik. Sikap memperhatikan kondisi sekitar Sikap memperhatikan dan orang lain. sekitar. Diperjelas lagi. Sikap 5. memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Memperhatikan apa? 5. Sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Kurang tepat. 5. Lempar ke Pulau Tidung. Min 17 Pulau Tidung. 5. 4. Menjaga ketertiban lingkungan. Ya, ini menjaga ketertiban lingkungan. 100 buat Min Pulau Tidung. Nomor 4. Min Pulau Kelapa. Tindakan yang termasuk nilai anti korupsi kejujuran adalah titik-titik. Tidak berbuat curang atau berbohong. Ya, tepat. 100 buat Min Pulau Kelapa. Lanjut, terakhir. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ya, dengarkan. Memperhatikan dan membantu
terhadap masyarakat yang membutuhkan. Saya ulangi, memperhatikan dan membantu terhadap masyarakat yang membutuhkan adalah nilai anti korupsi titik-titik. Peduli. Ya, bagus. 100 buat Min Pulau Kelapa. Habis ya. Sekarang lanjut. Giliran Min Pulau Kelapa. Tidung, maaf. Min Pulau Tidung. Sisa amplopnya B, D, E, dan C. Pilih amplop apa? D. Bebek. D. Oh, D, dodol. Delta. Delta ya. Min Pulau Tidung. Simak baik-baik pertanyaannya. Sekolah lain ikut menyimak. Soal nomor 1. Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan peran titik-titik. 5, 4. Ke seluruh warganya. Ya, betul. 100 buat Min Pulau Tidung. Bentar. Lanjut, nomor 2. Contoh perbuatan yang mencerminkan nilai tanggung jawab adalah titik-titik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke SDN Pulau Kelapa 01. Nyalakan mikrofonnya jika ingin menjawab. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, betul. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Pinter. 100 buat SDN Pulau Kelapa 01. Lanjut. Min 17 Pulau Tidung. Soal nomor 3. Apa dampak korupsi terhadap ekonomi? 5, 4, 3. Meningkatkan kemiskinan. Ya, betul. Meningkatnya angka kemiskinan. Betul. 100 buat Min Pulau Tidung. Lanjut. Soal nomor 4. Penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi di dalam diri sendiri, dimulai dari lingkungan titik-titik. Ulang ya. Penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi dimulai dari titik-titik. Dimulai dari lingkungan titik-titik. Rumah. Lingkungan, ya betul, rumah atau keluarga. 100 buat Min Pulau Tidung. Soal kelima, soal terakhir. Salah satu contoh penerapan nilai kerja keras pada seorang siswa adalah titik-titik. Suaranya nggak jelas, Pak. Kerja keras pada seorang siswa. Pak, suaranya nggak jelas. Nah,
Salah satu penerapan nilai kerja Pak, keras. suaranya nggak jelas, Pak. Ulang, Pak. Contoh penerapan nilai kerja keras pada seorang siswa adalah titik-titik. Belajar. Kurang Belajar tepat. dengan sungguh-sungguh. Ya, bagus. Belajar dengan sungguh-sungguh. 100 buat Min Pulau Tidung. Oke, habis ya. Sekarang kita lanjut ke regu selanjutnya. Ingin matikan Ya, Pak. mikrofonnya. Wah, kayaknya terputus ya? Enggak. Halo? Halo? Masih dengar nggak suara Bapak? Jika dengar, lambaikan tangan. Oh, masih. SD Pulau Kelapa 01. Sisa amplopnya BCE. BCE. Silakan pilih salah satu. Pak. Ya, C. Charlie Chaplin. Dengarkan, soal nomor 1. Kelapa 01 pagi. Salah satu dampak dari korupsi terhadap aspek ekonomi adalah titik-titik. 5, 4. Meningkatkan kemiskinan. Meningkatnya kemiskinan. Bagus, tepat sekali. 100 buat SD Pulau Kelapa 01 pagi. Lanjut, soal nomor 2. Tentang peraturan. Peraturan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi. Ulangi. Peraturan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi di Indonesia adalah titik-titik. 5, 4, 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, kurang tepat. Lempar ke SD Pulau Panggang 01. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kurang tepat. Lempar Tidung 02. 5, 2003. 4, 3, 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Terus. Ya, kurang tepat. Ya, masih ada lanjutannya. Lempar lagi ke Min Pulau Kelapa. Undang-Undang Nomor Pulau Kelapa. 5, 4, 3, 2, Undang-Undang 1. Waktu habis. Lempar ke Min Tidung. 5, 4, 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Kurang tepat. Tidak terjawab ya. Lanjut. Pulau Kelapa 01 soal nomor 3. Ya. Dengarkan ya. Apa kepanjangan dari KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Tepat. 100 buat SD Pulau Kelapa. Lanjut. Soal nomor 4. SD Pulau Kelapa 01. Setia Novanto adalah seorang korupsi.
yang terkenal dengan penyalahgunaan dana titik-titik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, EKTP. EKTP, ya betul. 100 buat 801. Terakhir, satu lagi ya. Soal nomor 5. Iya, soal nomor 5. 5. Ya, terakhir soal nomor 5 ya. Apa udah habis? Terakhir, Pak. Ya, terakhir. Soal nomor 5. Pelaku tindakan korupsi disebut titik-titik. Koruptor. Ya, bagus. 100 buat 801. Sekarang terakhir buat SD Pulau Panggang 01 pagi. Tinggal yang tersisa adalah B dan E. Amplop yang mana? B atau E? E. E. Ini kita kan. Nomor 1. Panggang 01, dengarkan. Salah satu contoh tindakan korupsi di lingkungan sekolah adalah titik-titik. Contoh korupsi di sekolah. 5, 4. Bolos pas mata jam pelajaran. Bolos pas jam pelajaran. Ya, betul. 100 buat Panggang 01. Nomor 2. Diskriminasi. Diskriminasi biasanya terjadi kepada kelompok titik-titik. Perbedaan. Kurang tepat. Lempar ke Tidung 02. Nyalakan mikrofonnya. 5, 4, 3, 2. Pejabat dengan rakyat. Nah, kurang tepat. Min 17 Pulau Kelapa. Nyalakan mikrofonnya. Tidung matikan lagi. Tidung 02. Kecil. 5. Minoritas. Ya, betul. Minoritas. 100 buat Min Pulau Kelapa. Nomor 3. Panggang 01. Unsur objektif. Unsur objektif dari tindak pidana korupsi adalah titik-titik. 5, 4, 3. Pendapat uang. Penggapan uang. Mendapat uang. Kurang tepat. Penggapan uang. Oh, penggelapan uang. Penggelapan uang. Gimana Pak Fakih? Masuk. Kurang tepat. Ya. Lempar ke Tidung 02. Unsur objektifnya, nak. 5, 4, 3. Kelakuan manusia. Kenapa? Kelakuan manusia. Itu subjek ya, pelakunya. Yang ditanyakan objeknya. Lanjut. Min Pulau Kelapa. 5, 4. Melawan hukum. Kurang tepat. Melawan hukum. Ya, kurang tepat, nak. Lempar ke Min Pulau Tidung.
5. Menyalahgunakan Menyalahgunakan. wewenang. Gimana Bapak menyalahgunakan? Boleh ya? Ya, tepat. 100 buat Min Pulau Tidung. Lanjut, nomor 4, panggang 01. Apa kepanjangan? Gampang ya. Apa kepanjangan dari KKN? 5, 4, 3, 2. Kegiatan korupsi negara. Kegiatan korupsi negara. Kegiatan korupsi negara. Kurang tepat. Lempar ke Tidung 02. 5. Nyalakan mikrofonnya jika menjawab. 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke Min Pulau Kelapa. 5. Korupsi komunisme. Ya, betul. Korupsi kolusi. Ya, bagus. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Min Pulau Kelapa ya. Terakhir, soal nomor 5. KPK akan melakukan tahapan penyelidikan, kemudian penyidikan, sampai penuntutan tindakan pidana korupsi kepada koruptor yang telah melakukan korupsi sebanyak titik. Pak, ulang. Nah, ya. KPK akan melakukan tahapan penyidikan, kemudian penyelidikan, sampai penuntutan kepada tindak pidana korupsi kepada koruptor yang melakukan korupsi sebanyak titik. Berapa uangnya? Sebanyak berapa uang korupsi jika sampai ke dituntut? Banyak 3 kali. Kurang tepat. Lempar ke Tidung 02. 5, 4, 2 kali. 3, 2 kali. Kurang tepat. Min Pulau Kelapa. Seberapa banyak uang yang dikorupsi sampai dituntut? 5, 4, 3, 1 miliar. 2. Berapa? 1 miliar. 1 miliar. Coba diulangi lagi, kurang jelas suaranya. Ya, betul, minimal 1 miliar ya kerugian negara. 100 buat Min Pulau Kelapa. Sudah ya? Oke, sudah semua sekolah mendapat giliran pada babak kedua. Sekarang kita jumlahkan hasil skor perolehan sekolah dari babak ke-1 dan babak kedua. Oke, tampilin. Ya. Kita bacakan ya. Nilai jumlah total SDN Pulau Panggang 01
dari babak 1 dan babak kedua. Totalnya adalah 200. Tepuk tangan buat SDN Pulau Panggang 01. Kemudian perolehan skor akhir yang diperoleh SDN Pulau Kelapa 01 pagi adalah 900. Ya, bagus. Terus skor yang diperoleh oleh Min 17 Jakarta Pulau Tidung sebesar 1000. Tepuk tangan buat Min 17. Kemudian Min 17 Pulau Kelapa sama skornya 1000. Dan terakhir skor yang diperoleh oleh SDN Pulau Tidung. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, karena masih ada skor yang sama pada sekolah yang nilai tertinggi, karena hanya satu sekolah yang diambil dari sesi 2 untuk masuk ke babak final, yaitu antara Min Tidung dan Min Pulau Kelapa. Nanti akan ada satu soal lagi rebutan, ya, soal satu rebutan. Jadi sekarang boleh Min Tidung dan Min Pulau Kelapa untuk menyalakan mikrofonnya, ya. Jika ingin menjawab, kalian lambaikan tangan terlebih dahulu, ya. Baru Bapak persilakan untuk menjawab. Ya, jadi jangan langsung jawab ya. Ketika dipersilakan menjawab, baru kalian jawab. Biar suaranya tidak rebutan. Ya. Nah, sekolah yang lain boleh mematikan mikrofonnya. Dengarkan soal rebutan untuk Min Tidung dan Min Pulau Kelapa. Ya, semak baik-baik ya. Gampang nih ya. Siap belum Tidung 01? Tidung 01. Min Tidung dan Min Pulau Kelapa. Siap ya? Ya, dengarkan. Jika kalian tahu jawabannya, lambaikan tangan. Ya, biar Bapak tunjuk untuk menjawab. Oke, paham ya? Oke. Soal rebutan, satu soal. Perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan adalah pengertian dari titik-titik. Ya, Diskriminasi. Kenapa? Diskriminasi. Ya, bagus. Diskriminasi. Ya. Betul, diskriminasi. Ya, bagus. Tambahan untuk Min Pulau Tidung 100. Coba tambahin Pak Fakih. Sudah. Ya, sekarang kita mendapatkan sekolah yang mendapatkan skor paling tinggi. Tambahan 100 untuk Min Pulau Tidung. Jadi totalnya adalah 1100. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak cerdas, anak-anak cermat, Kepulauan Seribu. Ya. Ya, jadi lomba ini bukan untuk mengadu kepintaran ya, tapi untuk mengevaluasi pengetahuan yang kita dapatkan selama belajar di sekolah. Ya, bagi anak-anak yang belum mendapatkan nilai tertinggi, jangan menyerah. Itu sebagai motivasi buat kita agar belajar lebih giat lagi selama di sekolah. Ya. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Mungkin ada tambahan dari Pak Fakih sebelum kita tutup acara sesi yang kedua. Karena waktu sudah pukul 10 ya. Dan Pak Fakih, kalian tutup Pak Fakih.
Ya, tambahan dari Bapak. Tetap semangat anak-anak yang masuk ke babak berikutnya, min 17 Tidung, agar mempersiapkan diri kembali ya. Biar nanti di babak final bisa lebih baik dan bisa menjadi pemenang. Sekian saja dari Bapak. Terima kasih Pak Santo. Silakan. Oke, terima kasih buat anak-anak semua. Ya, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa ya agar apa yang kita lakukan hari ini itu mendapat ridho, ya ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdoa mulai. Ya, oke, sekian saja sesi yang kedua. Silakan anak-anak boleh live, boleh istirahat di sekolah. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulang, Pak? Ya, boleh. Nilai kemandirian di rumah terlihat dari perbuatan titik-titik. Mengerjakan PR sendiri tanpa bantuan atau ayah orang lain. Ya, benar. 100. Buat SDN Pulau Harapan 02 pagi. Ya, sudah 5 pertanyaan. SDN Pulau Harapan 02 pagi mendapatkan skor 300. Ya, tepuk tangan untuk SDN Pulau Harapan 02 pagi. Ya, sekarang Terima kasih, Pak. SDN Terima Pulau kasih, Pak. Harapan 01 pagi. Silakan dibuka mikrofonnya. SDN Pulau Harapan ya, 01 pagi. Ya. Nah, silakan pilih nak. Ada D, E, dan F. Pak. E ya. Pak. Oke, E. E kan? Ini? Ya, Pak. Ya, siap. Simak pertanyaan baik-baik ya. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pengertian korupsi? Mencuri uang, Pak. Mencuri uang rakyat. Mencuri uang rakyat. Benar. 100 untuk Pulau Harapan. Nomor 2. Apabila kita tidak masuk ke dalam kelas saat pelajaran, padahal guru sudah ada di kelas, itu termasuk dalam perbuatan korupsi titik-titik. 5, 4, Tidak tanggung jawab. 3. Tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Ya, kurang tepat. Bukan itu jawabannya. Nah, nomor 3. Tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui. Tingkat kesehatan masih buruk, merupakan dampak korupsi titik-titik. Korupsi dibilang apa? Titik-titik. Ulangi, Pak. Bisa diulangi, Pak. Ya, bisa. Ulangi ya. Tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui. Tingkat kesehatan masih buruk, merupakan dampak korupsi titik-titik. Bilang apa? Konsumtif. Kurang tepat. Bukan itu jawabannya. Ya. Sekarang nomor 4. Sebuah tindakan bisa dikatakan korupsi jika memenuhi 3 unsur. Sebutkan salah satu unsurnya. Bisa ulangi, Pak. Ya, baik. Sebuah tindakan bisa dikatakan korupsi jika memenuhi 3 unsur. Sebutkan salah satu unsurnya. Satu saja, sebutkan. Mencuri 5. uang rakyat, Pak. Mencuri ya. Mencuri. Ya, mencuri uang rakyat. Gimana Pak Santo?
Boleh ya? Ya, 100 buat Pulau Harapan 01 pagi. Ya, nomor terakhir ya. Nomor 5. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa nih. Gampang. Kepanjangan dari KKN adalah 5. Korupsi, nepotisme. Position. Mana di Mas Anto? Nepotisme. Ya, benar. Ya, 100 buat SDN Pulau Harapan 01 pagi. Ya, SDN Pulau Harapan 01 pagi mendapatkan skor 300. Tepuk tangan buat SDN Pulau Harapan 01 pagi. Ya, silakan di-mute lagi. Sekarang SDN Pulau Pari 01 pagi. Ya. Ada 2, Nak. Silakan dipilih. Ada D dan juga F. Yang mana? F, Pak. F ya. Berarti yang ini. F. Oke, baik. Simak pertanyaannya baik-baik. SDN Pulau Pari 01 pagi. Nomor 1. Perilaku secara sadar untuk melakukan kewajiban disebut titik-titik. 5. Pak, bisa diulang, Pak? Ya, baik. Perilaku secara sadar untuk melakukan kewajiban disebut titik-titik. 5. 4. Polisi melakukan. Ya, polisi menggunakan jalur busway. Polisi menggunakan jalur busway. Kurang tepat. Ya. Nomor 2. Kita mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai secara sadar dan tidak terpaksa. Merupakan perbuatan yang mencerminkan nilai titik-titik. 5. 4. Ulang. Kita mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai secara sadar dan tidak terpaksa, merupakan perbuatan yang mencerminkan nilai Pancasila. Ya, nilai Pancasila. Kurang tepat. Ya. Iya sih, mantap. Nilai-nilai anti korupsi ya, maksudnya gitu. Ada 9 kan? Ya, 3. Nomor 3 ya. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Aktif dalam belajar. Tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan tidak bergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas. Merupakan contoh nilai titik-titik. Nilai 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tidak terjawab. Nah, sayang sekali. Nomor 4. Udah siap? Ya, nomor 4 ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ayo bantu temannya juga untuk menjawab ya. Teman yang di SDN Pulau Pari 01 pagi ya. Iya, yang mana aja? Yang masyarakat yang miskin memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi yang sehat terlupakan, dan menyebabkan gizi buruk. Merupakan dampak korupsi titik-titik. korupsi Dampak korupsi apa, Nak? kesehatan. Ya, kesehatan. Benar. 100. Bu, udah, Bu. 100 buat SDN Pulau Pari 01 pagi. Terakhir, nomor 5. Terakhir, Din. Penyebab terjadinya korupsi adalah titik-titik.
Bukan. Karena 5, gini apa dia? 4, Pak ulang Pak. 3. Ya, penyebab terjadinya korupsi adalah 5, 4, Tidak jujur. 3. Gimana Pak Santo? Penyebab terjadinya korupsi tidak jujur. Ya, benar. Oke. Benar ya. 100. Buat SDN Pulau Pari. Ya, SDN Pulau Pari mendapatkan skor 200. Tepuk tangan untuk SDN Pulau Pari 01 pagi. Sekolah terakhir, Min 17 Jakarta. Silakan buka mikrofonnya. Siap ya? Maaf nak, kamu tidak bisa memilih. Tersisa amplop D ya. Ya, mudah-mudahan soalnya gampang-gampang. Ya. Nomor 1, simak pertanyaannya baik-baik. Pulau Pari, dua-duanya tolong di mute barangkali ada suara ya. Ya. Bentar. Contoh korupsi adalah titik-titik. Apa contoh? Mengambil uang masyarakat. Iya, betul. Mengambil uang masyarakat. 100 buat Min 17 Pulau Panggang. Soal nomor 2. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah titik-titik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1. Tolong diulangi nak yang keras, lebih keras lagi. Itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1. Ya, kurang tepat. Bukan itu jawabannya. Soal nomor 3. Undang-Undang. Aturan yang diskriminatif, berpihak, dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas, sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. Serta penegakan hukum yang masih menjadi masalah. Merupakan aspek apa? Boleh diulang, Pak? Boleh. Aturan yang diskriminatif, berpihak, dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas, sehingga menjadi multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. Serta menegakkan hukum, serta penegakan hukum yang masih menjadi masalah. Merupakan aspek apa nama? Aspek apa nama? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tidak terjawab. Ya, terjawab. Nah, soal nomor 4. Yang harus menerapkan nilai anti korupsi dalam keseharian adalah titik-titik. Mandiri. Ya? Mandiri. Mandiri. Kurang tepat. Kurang Sederhana. tepat, sayang sekali ya. Yang harus menerapkan nilai anti korupsi siapa nak? Siapa gitu ya? Nah, siapa dalam kehidupan seharian ya? Maaf, jawabannya salah. Yang terakhir, pertanyaan kelima. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara merupakan pengertian dari titik-titik. Korupsi. Iya, benar. Korupsi. Bentar. Ya, skor yang didapatkan oleh Min 17 Pulau Panggang adalah 200. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Sesi 1, babak 1 ya, mohon maaf. Babak 1 sudah selesai. Tepuk tangan. Bapak akan share hasil sementara ya. Perolehan hasil sementara babak pertama. Demikian hasilnya, lihat di layar masing-masing ya. Ya, itu dia. Bisa dilihat? Ya, ini babak 1 ya. Tidak bisa Untuk SDN. Ya.
Kurang besar? Nah, Bapak besarin lagi tuh ya. Ya. SDN Pulau Kelapa 02 pagi. 200 skornya. SDN Pulau Tidung 01 pagi. 200. SDN Pulau Harapan 02 pagi. 300. SDN Pulau Harapan 01 pagi. 300. SDN Pulau Pari 01 pagi. 200. Dan Min 17 Jakarta Pulau Panggang 200. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, siap lagi ya untuk melangkah ke babak 2 ya, yaitu babak lemparan yang akan dipimpin oleh Pak Santo. Silakan Pak Santo. Dipimpin. Baik. Terima kasih Pak Fakih sudah memandu acara lomba cerdas cermat sesi yang ketiga, sesi terakhir ya. Semangat ya. Ya. Nah, untuk babak kedua sama seperti babak pertama, setiap sekolah akan diberikan kesempatan memilih amplop. Ya. Namun di sini yang beda adalah jika amplopnya tidak terjawab, maksudnya soal tidak terjawab, nanti bisa dilempar ke sekolah yang lain. Ya. Namun akan diberikan kesempatan, jadi tidak rebutan. Ya. Kalian jawab sesuai kesempatan yang diberikan. Semua soal pasti punya kesempatan untuk dijawab oleh semua sekolah. Ya, namun ada waktu dan kesempatannya. Untuk itu kalian mohon tertib sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh juri. Jika kalian menjawab tanpa ada persetujuan dari juri, kalian nanti dikurangi nilainya 50 ya. Makanya nanti kalian jawab ketika sudah dipersilakan. Paham ya? Paham. Nah, sekarang urutannya dibalik. Ya. Sekarang yang tadinya terakhir jadi pertama. Nanti yang giliran pertama memilih amplop adalah Min 17 Pulau Panggang. Ya. Nah, nanti untuk soal lemparannya ketika Min 17 tidak bisa menjawab pada kesempatannya, nanti akan dilempar ke sekolah yang lain. Urutan yang pertama yang mendapat lemparan yaitu SDN Pulau Pari 01. Jika tidak bisa menjawab kembali, nanti dilempar ke sekolah yang berikutnya yaitu SDN Pulau Harapan 01. Jika tidak bisa menjawab, lempar lagi ke SDN Pulau Harapan 02. Jika tidak bisa, lempar ke Tidung 01. Sampai yang terakhir adalah SDN Pulau Kelapa 02. Jadi satu soal akan dilempar ke seluruh sekolah jika tidak terjawab. Ya, makanya Bapak minta semua peserta harap menyimak setiap soal yang dibacakan. Walaupun bukan gilirannya, kalian harus menyimak. Siapa tahu akan diberikan kesempatan untuk menjawab jika yang mendapat gilirannya itu tidak bisa menjawab. Ya, nah soal akan dibacakan satu kali. Jadi ketika dilempar tidak akan dibacakan ulang. Makanya ketika Bapak membacakan soal harap semuanya menyimak karena tidak bisa diulang. Ya, paham? Ya, yang boleh mengulang hanya peserta yang mendapat giliran. Mungkin karena suaranya terputus-putus atau ada gangguan jaringan. Ya, nanti bisa diulang. Kalau soal sudah dilempar sudah tidak bisa diulang. Yang mendapat kesempatan lemparan langsung jawab, ya, langsung jawab. Baik, sekarang kita mulai saja. Yang mendapat kesempatan mendapat bagian soal di babak kedua ini yaitu Min 17 Pulau Panggang. Nah, sama seperti babak pertama ada 6 amplop dari A sampai F. Silakan pilih salah satu amplopnya. F. Oke, F. Ya, depan ya, F. Mohon seluruh peserta menyimak pertanyaan yang Bapak bacakan. Ya. Oke. Untuk Min 17 Pulau Panggang, soal yang pertama. Salah satu prinsip untuk menjaga persatuan adalah titik-titik.
5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke SDN Pulau Pari 01 pagi. Nyalakan mikrofonnya jika ingin menjawab. 5, 4, 3. Hidup rukun. Hidup rukun, betul ya. 100 buat SD Pulau Pari 01 pagi. Bagus ya. Jawab aja nak ya. Siapa tahu betul ya. Karena kalau kita menjawab ada peluang mendapatkan poin ya. Salah tidak apa-apa, tidak akan dikurangi. Karena ini mendapat giliran, bukan soal rebutan. Oke, jadi semuanya akan mendapatkan poin jika bisa menjawab. Lanjut. Soal nomor 2, min 17 Pulau Panggang. Suatu perbuatan menyelewengkan atau menggelapkan uang atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi disebut Korupsi. pinter. Bagus, 100 buat min 17. Nomor 3. Loading. Nah, lanjut. Nomor 2. Boleh pulang. Berdua ya, harapan 01. Diskriminasi biasanya terjadi pada kelompok titik-titik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke harapan 02. Nyalakan mikrofonnya harapan 02. Ayo, 5. Kelompok yang terpilih, Pak. Kelompok yang terpilih kurang tepat. Ya. Dikit lagi. Lempar ke Tidung 01. 5, 4. Kelompok yang dikeluarkan. Kelompok yang dikeluarkan. Kurang tepat. Kelompok yang dikeluarkan. Lempar ke Kelapa 02. 5. Kulit hitam. Kulit hitam. Kelompok kulit hitam. Ya, betul. Ya, betul. Ya, kelompok kulit hitam atau kelompok minoritas. Tuh, 100 Kelapa 02. Itu. Lanjut. Soal nomor 3. Unsur objektif. Unsur objektif dari tindak pidana korupsi adalah titik-titik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke harapan 02. Harapan 02. Nyalakan mikrofonnya, nak. Kejujuran, Pak. 2. Apa, nak? Kejujuran, Pak. Objektif. Nilai kejujuran. Kurang tepat. Lempar ke Tidung 01. Nyalakan mikrofonnya. 5, 4, 3, Teliti.
2, 1. Kurang tepat, teliti. Lempar ke 802. Apa? Bang. Kurang tepat. Lempar ke min 17. 5. Nyalakan mikrofonnya, min 17. 4. 3. 2. 1. Ya. Waktu habis. Terakhir, pari 01. 5. 4. 3. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, kurang tepat. Nah, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4, harapan 01. Ini aja nih. Soal nomor 4 ya. Apa kepanjangan dari KKN? Korupsi, nepotisme. Satu orang aja, siapa? Korupsi, nepotisme. Iya, betul. 100 buat harapan 01. Udah lewat tadi kamu. Masih banyak nih. Ada di quizzes nih. Iya. Terakhir, soal nomor 5. KPK akan melakukan penyidikan sampai ke penuntutan tindak pidana korupsi jika pelaku melakukan korupsi sebesar titik-titik. 50 juta ke atas. 50 juta ke atas, kurang tepat. Kurang tepat. Lempar ke harapan 02. Nyalakan mikrofonnya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke tidung 01. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke 802. 5, 4, 3, 2, 1. Lempar ke min 17. Waktu habis ya. Min 17. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Lempar ke pari 02. Pari 02, nyalakan mikrofonnya. 5, 4, 3. 170 lebih. 170 lebih. Kurang tepat. Ya, tidak terjawab ya soal nomor 5. Oke. Sudah habis ya untuk SD Pulau Harapan 01. Yang diperoleh adalah